Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala al-Imam Mujahid rahimahullah, rawa anhu ad-Darimi fi sunanihi. Berkata al-Imam Mujahid, qala la adri ayyu an-ni'mataini alayya a'zam. Kata beliau, la adri ayyu an-ni'mataini alayya a'zam. Aku tidak mengetahui antara dua nikmat ini mana yang lebih besar untukku. Kata beliau, aku tidak mengetahui antara dua kenikmatan yang lebih besar atas diriku. Apa itu? Kata beliau, an hadani Allahu lil Islam au afani anil hawa. Di mana Allah memberikanku hidayah kepada keislaman atau menyelamatkanku dari kebid'ahan. Kata beliau, aku enggak mengetahui antara dua nikmat ini yang lebih besar dibandingkan aku diberikan hidayah untuk di atas keislaman, masuk Islam, dilahirkan di atas keislaman, memiliki kedua orang tua yang Islam atau yang Muslim dan seterusnya, atau aku diselamatkan dari apa? Dari kebid'ahan. Dari kebid'ahan, menunjukkan besarnya nikmat diberikan hidayah kepada sunnah, Dan berkata al-Imam Ahmad rahimahullah, al-Imam Malik rahimahullah, man mata ala al-islami was sunnah falyubshir. Man mata ala al-islami was sunnah falyubshir. Man mata ala al-islami was sunnah falyubshir. Kata beliau 3 kali. Maka barang siapa yang mati di atas keislaman dan di atas sunnah, maka hendaklah berbahagia. Maka barang siapa yang mati di atas keislaman dan di atas sunnah, maka hendaklah berbahagia. Begitu juga diriwayatkan dari sebagian salaf, ketika salah seorang dari saudara mereka yang meninggal, kemudian dia bersedih, kemudian berkata kepadanya al-Imam Ahmad, hal mata ala al-islami was sunnah? Qala na'am. Apakah engkau mengetahui dia mati di atas keislaman dan di atas sunnah? Kemudian dia berkata, na'am. Qala la takhaf. Maka jangan khawatir. Maka menunjukkan hidayah sunnah aziz. Hidayah sunnah aziz, di mana kita lihat kebanyakan manusia di atas keislaman, akan tapi tidak di atas hidayah sunnah. Berat meninggalkan perkara yang sudah menjadi tradisi masyarakat umum. Berat. Begitu juga disebutkan para ulama, al-jahilu atau al-insan aduwwun lima yajhal. Manusia itu memusuhi apa yang dia tidak ketahui. Itulah tabiat manusia. Makanya kata para ulama, fas'alu as-sabat. Maka mintalah kepada Allah keteguhan. Apakah kita dimatikan di atas as-sunnah, di atas akidah yang lurus, di atas ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita melanjutkan berkaitan dengan iman kepada para rasul, dan telah kita bahas bahwa nabi terakhir adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang masuk kepada pembahasan khasais nabiyina Muhammadin
wa huququhu ala ummatihi ma'a bayan anna ru'yatan nabi fil manam haqqun. Keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hak-hak yang wajib ditunaikan umatnya untuk beliau, serta penjelasan bahwa bermimpi bertemu dengan Nabi itu adalah kebenaran. Itu adalah kebenaran. Nah, yang pertama, khasaisuhu, keutamaan atau keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, umum risalatihi likafati ats-tsaqalain minal jinni wal ins, bahwa risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Mencakup seluruh makhluk, baik dari manusia dan jin, dan di seluruh pelosok atau di seluruh penjuru bumi, berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, di mana Nabi Musa alaihissalam diutus hanya untuk Bani Israel. Begitu juga dengan Nabi Isa diutus untuk kaumnya. Berbeda dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, makanya Nabi Muhammad tidak diutus hanya untuk orang Arab saja, enggak. Akan tapi kepada seluruh umat, seluruh kaum, seluruh penjuru bumi. Nah, di antara dalilnya ada banyak di dalam Al-Quran. Adapun hadis disebutkan dari sahabat Ibnu Abbas atau dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin, sesungguhnya aku diberikan kelebihan dari nabi yang lain itu pada 6 perkara. Pada 6 perkara. Yang pertama, u'titu jawami' al-kalim, aku diberikan jawami' al-kalim. Jawami' al-kalim itu sebuah kemampuan menyampaikan. Jadi kata-katanya ringkas akan tapi maknanya dalam. Makanya hadis-hadis Nabi SAW selalu ringkas-ringkas tapi maknanya dalam. Ada hadis yang panjang, akan tapi selalu hadis Nabi SAW, makanya ada mafhum. Ada mafhum, jadi ada hukum, dibangun hukum di atas ucapan Nabi. Berbeda dengan ucapan manusia yang enggak boleh dikatakan mafhum dari ucapan seseorang, dari imam fulan enggak berjalan hukum mafhum pada itu. Apa makna mafhum? Ya, ini qiyas, di babul qiyas. Nah, ini yang pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan jawami' al-kalim. Apa makna jawami' al-kalim? Yani kemampuan menyampaikan dengan sempurna. Wa nusirtu bir-ru'b, dan aku ditolong dengan ar-ru'b. Artinya Allah berikan rasa takut kepada orang-orang kafir ketika berperang dengan Nabi alaihi wasallam. Wa uhillat li al-ghanaim, wa uhillat li al-ghanaim, dan dibolehkan untukku mengambil ghanimah. Mengambil apa? Ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Karena di zaman dulu sebelum syariat Nabi, ketika Nabi Musa, Nabi yang lain itu berperang, ada ghanimahnya, ada harta rampasan perang dari orang kafir, itu enggak boleh dimakan. Enggak boleh dimakan, enggak boleh dibagikan. Jadi dibiarkan di tanah yang lapang, nanti kemudian datang apa? Datang petir menyambar. Datang petir menyambar. Berbeda dengan syariat Nabi Muhammad SAW, yang dimana ghanimah ini diantara manfaat bagi kaum muslimin ketika berperang. Wa ju'ilat li al-ardu tahuran wa masjida, dan dijadikan untukku seluruh permukaan tanah atau permukaan bumi itu tahur dan sebagai masjid, artinya boleh salat di situ. Boleh salat di situ, menunjukkan sebagian Nabi enggak boleh salat di semua tempat. Ada tempat khusus, berbeda dengan Nabi Muhammad atau syariat Nabi kita alaihi salam. Nah, wa ursiltu ilal khalqi kafah, dan aku diutus kepada seluruh apa? Seluruh umat.
berbeda dengan nabi-nabi yang lain yang diutus untuk kaum mereka. Dan yang terakhir, wa khutima bi an-nabiyyun, dan aku sebagai penutup para nabi, dan aku ditutup, dan aku yang menjadi penutup para nabi. Dan ini keutamaan. Nah, begitu juga disebutkan dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi," demi zat yang jiwa Muhammad berada pada genggamannya, di tangan Allah, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Tidaklah salah seorang dari umat ini, al-maqsud bil ummah ay al-ummah ad-da'wah, al-maqsud bil ummah ay ummat ad-da'wah. Umat ad-da'wah, umat kan ada dua, ada umat ad-da'wah, ada umat al-istijabah. Umat ad-da'wah itulah seluruh umat, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu. Itu dikatakan umat ad-da'wah, diajak berdakwah, maksudnya supaya masuk ke dalam Islam. Adapun umat al-istijabah, umat yang sudah masuk Islam akan tapi supaya mengijabah, memenuhi seruan panggilan Allah dan Rasulnya untuk mengerjakan syariat. Nah, dan ini umat istijabah juga dibagi sebagian para ulama menjadi dua, tapi nanti kita bahas. Nah, maka barang siapa di antara umat manapun, kaum manapun yang ketika mendengar keberadaanku, yasma'u bi, kayak itu, la yasma'u bi, yakni tentangku, bahwa ada Islam, kemudian dia tidak beriman terhadap apa yang aku diutus untuknya, artinya untuk Al-Quran, aku diutus dengan Al-Quran, maka dia menjadi penghuni neraka. Menjadi penghuni apa? Penghuni neraka. Ini menunjukkan siapa yang kafir, mati di atas kekafirannya, penghuni neraka. Ini bukan kita yang menentukan, bukan siapapun, akan tapi Allah dan Rasulnya yang menentukan. Kemudian yang kedua, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam khatimul anbiya'i wal mursalin, sebagai penutup para rasul dan para nabi. Dan ayat hadis ada banyak di situ. Kemudian yang ketiga, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, anna Allah ayyadahu bi'a'zami mu'jizatin wa azhara ayatan wa huwa azhari ayatin wa huwa al-Quran al-azim. Maka dari sini juga Nabi SAW diberikan mukjizat. Di antara keistimewaan Nabi, wahai Nabi diberikan mukjizat. Apa mukjizat yang paling besar? Yaitu Al-Quranul Azim. Al-Quran Al-Azim. Makanya seluruh kitab yang Allah turunkan, maka Al-Quranlah yang paling sempurna dan yang paling mulia. Di mana di antara bentuk kesempurnaan Al-Quran, Allah menjaga Al-Quran dari ditahrif. Jadi enggak ada yang bisa mentahrif, mengubah maknanya, enggak bisa. Berbeda dengan syariat-syariat yang sebelumnya seperti syariat Nabi Musa atau Taurat dan Injil, itu terjadi perubahan. Nah, kemudian yang keempat, anna ummatahu khairul umam wa aktsaru ahli jannah. Yang keempat, bahwa umatnya Nabi adalah sebaik-baik umat dan yang paling banyak masuk surga. Sebaik-baik umat dan yang paling banyak masuk surga dibandingkan umat yang lain. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Begitu juga disebutkan dalam hadis, kunna ma'an Nabi alaihi wasallam fi qubbatin. Ketika para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam
pada sebuah tempat, faqala atardawna an takunu ruba' ahli al-jannah, kalian mau enggak kalian menjadi seperempat penghuni surga? Qulna na'am, tentu kita mau, kata para sahabat. Qala, kemudian berkata Nabi SAW, atardawna an takunu thulutha ahli al-jannah, kalian maukah kalian menjadi sepertiga penghuni surga? Qulna na'am, tentu kita mau ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi juga, qala atardawna an takunu syatar ahli al-jannah, maukah kalian menjadi setengahnya penghuni surga? Jadi di antara penghuni surga setengahnya itu dari umat Muhammad. Tentu para sahabat mengatakan apa? Mau. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, inni la arju an takunu nisfa ahli al-jannah, wa dzalika anna al-jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimatun, wa ma antum fi ahli syirk illa kasy'arati al-bayda fi jildi ath-thawr al-aswad." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku berharap dan itu akan terjadi, bahwa kalian akan menjadi setengahnya penghuni surga. Jadi setengah penghuni surga itu di antara umat Nabi alaihi salatu wasallam, dan tidaklah ada yang boleh masuk ke dalam surga kecuali jiwa yang bersih. Nafsun muslimatun artinya jiwa yang muslim yang selamat dari kesyirikan. Naam, dan tidaklah kalian, wa ma antum fi ahli syirki, tidaklah kalian apabila dibandingkan orang yang jatuh pada kesyirikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kasy'aratil bayda fi jildi thawril aswad, kecuali seperti permisalan kalau ada kerbau hitam ada satu rambut yang putih, begitulah kalianlah rambut yang putih itu. Kemudian orang-orang yang jatuh pada kesyirikan, kebid'ahan dan seterusnya itu bagaikan bulu kerbau yang hitam, menunjukkan ya dulu ala syiddatil qillah, menunjukkan apa? Memang dikit banget gitu. Emang sunnatullah, orang diberikan hidayah sedikit. Tengok, di antara sekian banyak sedikit, maka kita bersyukur diberikan hidayah oleh Allah, dan kita berdoa supaya diwafatkan di atas hidayah. Nah, kemudian yang kelima di antara keutamaan Nabi, annahu sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, bahwa Nabi adalah pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Sesungguhnya aku ini pemimpin anak-anak Adam, artinya pemimpin manusia pada hari kiamat. Wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr wa awwalu syafi'un wa awwalu masyfu'. Dan aku yang pertama kali keluar dari kuburan pada hari kiamat. Aku yang akan pertama kali dibangkitkan, kata Nabi. Dan aku yang pertama kali memberikan syafaat dan diberikan syafaat, yang memberikan syafaat dan diberikan syafaat. Yang keenam, keistimewaan di antara keistimewaan Nabi, bahwa Nabi adalah pemilik asy-syafa'atul uzma, annahu sahibu asy-syafa'atil uzma, wa dzalika 'indama yashfa' li ahli al-mawqif fi an yaqdiya bainahum rabbuhum ba'da an yatadafa'aha afdalur rusul, وهي المقام المحمود المذكور في قوله تعالى عسى أن يبعث ربك مقاما محمودا. Di mana syafaat uzma ini ketika manusia di padang mahsyar, di mauqif, di tanah yang tidak ada tanjakan dan tidak ada turunan di situ, datar bersih, manusia akan berdiri di situ. Subhanallah. Dan matahari 1 mil di atas kepala manusia, dan khilaf para ulama apa yang dimaksud dengan mil. Bahkan rawi itu juga sendiri syak, yani hal maksudul mil di situ mili atau mili jarak 1 mil, enggak tahu berapa meter 1 mil? 1,6 meter 1,6 kilometer. Bayangkan di atas kepala kita matahari 1,6 kilo jaraknya. Ala kullin, menunjukkan beratnya kondisi itu. Kemudian manusia terus mulai dari Adam, hadisnya ini syafa'ah masyhur kan gitu, sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itulah
di antara tafsir qaulihi ta'ala asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Makna maqam mahmud wa qad fassara al-maqamul mahmudu bisyafa'ati. Yani sungguh telah ditafsirkan makna maqamul mahmud, kondisi yang terpuji atau kedudukan yang tinggi, itu dengan syafaat. Jam'un minas sahabati wat tabi'ina minhum. Jadi di antara para sahabat dan yang tabi'in, di antaranya Hudzaifah wa Salman wa Anas wa Abu Hurairah wa Ibnu Mas'ud wa Jabir bin Abdullah wa Ibnu Abbas wa Mujahid wa Qatadah wa ghairihim. Bal jumhur mufassirin mengatakan maqamul mahmud adalah syafaat al-uzma. Lakin hadza laysa min babil hasr. Tapi kata para ulama, ini bukanlah dalam rangka membatasi bahwa kedudukan yang tinggi maqamul mahmud seluruh yang menjadi kekhususan bagi Nabi itu dikatakan maqamul mahmud. Itu dikatakan maqam al-mahmud karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki syafaat yang menjadi kekhususan Nabi, di antaranya Nabi yang pertama kali membuka pintu surga. Naam. Itu di antara makna maqamul mahmud. Jadi bukan hanya syafaatul uzma. Jadi syafaatul uzma di antaranya. Baik, kemudian yang ketujuh di antara keistimewaan Nabi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sahibu liwa'il hamd wa huwa liwa'u haqiqi. Jadi nanti pada hari kiamat di padang mahsyar, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki bendera. Bendera, ada benderanya di situ. Nah, kemudian orang-orang yang mengikuti Nabi akan berkumpul di bendera itu. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, sungguhnya aku pemimpin para manusia hari kiamat. Wa biyadi liwa'ul hamd wala fakhr, dan di tanganku ada bendera alhamd, bendera pujian tanpa sombong, artinya bukan dalam rangka mau sombong. Wa ma min nabiyyin yawma idzin Adam faman siwah illa tahta liwa'i, dan tidaklah setiap nabi pada hari itu kecuali di bawah benderaku berteduh. Wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard wala fakhr, dan aku yang pertama kali dibangkitkan dari kuburan dan bukan dalam rangka sombong aku mengabarkannya. Nah, kemudian di antara keistimewaan Nabi alaihi wasallam yang ke-8, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sahibul wasilah. Sahib al-wasilah. Udah kita bahas tentang masalah wasilah. Al-wasilah darajatun aliyatun fil jannah. Wasilah itu bagi Nabi adalah kedudukan yang tinggi di surga. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan memasuki surga yang paling tinggi dan memiliki kedudukan yang tinggi di surga. Qala la takunu illa li 'abdin wahid. Ini cuma khusus bagi Nabi. Wa hiya a'la darajatil jannah. Dan itulah posisi paling tinggi di surga. Sebagaimana disebutkan dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As, annahu sami'a Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqul, idza sami'tumul mu'adhdhinu aw idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya. Kalau kalian mendengar muadzin sedang azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang dia ucapkan. Allahu akbar, Allahu akbar, kita ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian setelah selesai bersalawatlah untukku. Fa innahu man shalla alayya salatan, maka kata Nabi, siapa yang bersalawat untukku satu salawat saja, shalla alaihi Allahu biha ashran, maka Allah bersalawat untuknya 10 kali. Mana Allah bersalawat untuknya 10 kali? Artinya ma makna salawat? Kita kan memohon kepada Allah supaya apa? Supaya Allah bersalawat. Artinya supaya Allah memuji nabinya di hadapan para makhluk yang ada di sisi Allah dari kalangan para malaikat. Adapun Allah bersalawat untuk kita artinya Allah mengampuni kita, istighfar. Thumma salullaha li alwasilah, kemudian mintalah kepada Allah untukku alwasilah. Apa itu alwasilah? Kata Nabi, fa innaha manzilatun fil jannah, sesungguhnya wasilah itu
adalah kedudukan tinggi di surga, la tanbaghi illa li 'abdin min 'ibadillah, yang tidak akan bisa didapatkan bagi seorang hamba pun, artinya kecuali aku, wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala li alwasilata halat lahu asy-syafa'ah. Maka aku berharap, maka kalimat arju di sini hadza min babi tahqiq. Kata para ulama, hadza min babi tahqiq. Apa makna min babi tahqiq? yakni harapan yang akan sebenarnya terjadi, harapan yang akan sebenarnya terjadi. Nah, kemudian di antara hukuk atau hak-hak Nabi alaihi salatu wassalam, itulah keistimewaan Nabi alaihi wasallam. Kemudian ini di antara hak Nabi alaihi wasallam atas umatnya. Ada banyak hak-hak Nabi yang wajib kita tunaikan. Di antaranya yang pertama, al-imanu al-mufassal binubuwwatihi wa risalatihi wa i'tiqadu nasakh risalatihi li jami'ir risalati sabiqah. Yang pertama, mengimani secara rinci tentang kenabiannya dan kerasulannya Nabi alaihi salatu wasallam, bahwa kita yakini bahwa Nabi itu seorang nabi dan rasul, dan apa yang dibawanya adalah kebenaran, dan meyakini bahwa syariat risalah yang dibawa oleh Nabi itu menghapuskan seluruh syariat yang sebelumnya. Ini juga sebenarnya sudah kita bahas sebelumnya kan gitu. Kemudian yang kedua, wujubul iman bi anna ar-rasul ballagha risalah. Yang kedua, wajibnya mengimani bahwa Rasulullah telah menyampaikan risalah, wa addal amanah, dan telah menunaikan kewajiban sebagai amanah diberikan sebagai rasul, wa nasahal lil ummah, dan Nabi telah menyampaikan seluruh kebaikan untuk dikerjakan kepada umatnya dan seluruh keburukan untuk dijauhi. Sudah telah disampaikan. Enggak ada lagi yang tersembunyi, enggak ada lagi yang kurang dalam syariat ini. Apapun dalam masalah ibadah, dalam masalah syariat, telah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Fama min khairin illa wa dalla al-ummata alaihi wa raghabaha fihi. Dan tidaklah secuil apapun dari kebaikan kecuali telah Nabi tunjukkan untuk diamalkan, dan Nabi motivasi umatnya. Wa ma min syarrin illa wa nahal ummata anhu wa hadzaraha min. Qala ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Sebagaimana Allah sebutkan, hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan atas kalian kenikmatanku, dan aku ridha bagi kalian Islam sebagai agama yang diridhai. Wa an Abi Darda, disebutkan dari hadis Abi Darda dari Nabi alaihi wasallam, qala wa ayyamallahu laqad taraktukum ala misli al-bayda lailuha wa nahariha sawa. Menunjukkan aku telah meninggalkan kalian, yakni dua perkara, yang putih, yang terang, yang malamnya seperti siang. Artinya enggak mungkin samar-samar, enggak ada yang samar-samar dalam syariat. Nah, dan Nabi SAW telah bersaksi di hadapan para sahabat bahwa Nabi telah menyampaikannya. Nah, wa antum tas'aluna anni fama antum qailun. Dan kalian bertanya tentangku, kemudian apa yang akan kalian jawab? Qalu, kemudian para sahabat berkata, nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Nah, faqala bi isbihi as-sabbaba yarfa'uhu ila as-sama'i wa yankutuha ila an-nas. Kemudian Nabi sambil menunjuknya dari langit ke atas, Allahumma qad ballagh, Allahumma ashhad, Allahumma ashhad thalatha marrat. Sudah telah aku sampaikan ya Allah. Artinya telah lepas kewajiban Nabi alaihi wasallam dan menunjukkan agama ini telah sempurna. Enggak boleh lagi apa yang ada di dalamnya ditambah dan dikurangi. Apapun, ibadah apapun. Makanya tanya dalilnya, mana dalilnya? Mana tuntunannya? Udah, sesimpel itu kok. Nah, yang ketiga, mahabbatuhu alaihi salatu wassalam, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai Nabi itu melebihi kecintaan kita kepada diri kita dan seluruh manusia. Sebagaimana Allah sebutkan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Sebagaimana Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 24. Qul, katakanlah kepada mereka, apabila orang-orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kerabat-kerabat kalian, atau harta yang kalian kumpulkan dan bisnis-bisnis yang kalian besarkan serta tempat-tempat tinggal yang kalian cintai lebih kalian ridhai dan lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai datang perkara Allah. Nah, wa hadha min babit tahdid, dan ini dalam bentuk ancaman, hatta ya'tiya Allah bi amri, hadha min babi tahdid wal azab. Naam. Faqarana Allah mahabbata rasulihi bi mahabbatihi, dan mencintai Rasulullah alaihi salatu wassalam laisa mahabbatan li dzatihi. Kata para ulama, mencintai Rasulullah laisat mahabbatan li dzatihi wa innama lillahi. Mencintai Rasulullah bukan karena secara zatnya kita cintai, enggak, tapi karena Allah yang perintahkan. Tapi karena Allah yang perintahkan kita mencintai Rasulullah, maka kita cintai. Sehingga dengan itu seseorang enggak akan jatuh pada perbuatan melampaui batas. Nah, mencintai Rasulullah karena Allah yang perintahkan. Sekiranya kalaulah karena bukan perintah Allah, maka sekiranya Allah perintahkan untuk enggak mencintai Nabi, dan ini enggak mungkin misalnya secara akal, maka enggak akan kita cintai. Tapi karena perintah Allah lah, makanya kita cintai Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, makanya kata para ulama, la yuhabbu li dzatihi illa lillah, la yuhabbu li dzatihi illa lillah, dan enggak ada yang dicintai secara zat itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, ta'zimun Nabi alaihi salatu wassalam wa tawqirih wa ijlalihi, memuliakan Nabi alaihi salatu wassalam, mengagungkannya dan mengangkatnya. Fa inna hadha min huquqin Nabi, dan ini di antara hak-hak Nabi atas umatnya. Sebagaimana Allah sebutkan, litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh, supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tu'azziruhu, supaya kalian mengawalnya, artinya menolongnya, wa tuwaqqiruhu, dan memuliakannya. Nah, kemudian yang kelima di antara hak Nabi alaihi wasallam, as-salatu wat taslim ala nabi, kita bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wal ikthar min dzalik. Yang dimaksud dengan salawat adalah salawat yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam, bukan salawatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Karena hakikatnya salawatan yang dibuat-buat, yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, ini adalah bentuk penghinaan kepada Nabi. Hakikatnya bentuk penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bukan bentuk bersalawat, bentuk pujian. Nah, dan keutamaannya sudah kita sebutkan, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha ashran, maka siapa yang bersalawat untukku 1 kali, Allah bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian yang keenam, al-iqrar lahu bima thabata fi haqqihi min al-manaqib al-jalilah wal khasa'is as-samiyah wad darajat al-'aliyah ar-rafi'ah ala ma taqaddama bayan ba'dha fi awal hadha al-mabhath wa ghairi dhalika mimma dallat alaihi an-nusus. Memuliakan Nabi alaihi wasallam, atau afwan, al-iqrar lahu bima thabat, yakni meyakini keutamaan Nabi dan kekhususan Nabi yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, sebagaimana yang telah disebutkan sebagian penjelasannya pada masalah ini. Kemudian yang ketujuh, tajannub al-ghulu fihi wal hadar min dhalik, fa inna fi dhalika a'zamul adhiyata lahu alaihi salatu wassalam. Menghindari sikap berlebihan dan mewaspadai itu, karena itu adalah bentuk gangguan kepada Nabi alaihi wasallam. Sesuatu yang paling mengganggu Nabi adalah bersikap gulu, bersikap berlebihan. Nah,
Sebagaimana disebutkan dalam hadis, la tatruni kama atratin nasara ibn Maryam fa innama ana abduhu faqulu abdullah wa rasuluh. Jangan kalian angkat aku melebihi kadarku sebagaimana orang-orang Nasrani mengangkat apa? Mengangkat Nabi Isa. Nah, aku adalah seorang hamba, katakanlah seorang hamba dan rasulnya. Wal itra', makna al itra' la tatruni ay huwa al madh bil batil wa mujawazatul hadd fil madh. Yani pujian yang mengandung kebatilan, begitu juga bertawassul dengan nama-nama nabi, kan gitu, atau mengharap berkah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabb bil Mustafa. Apa makna ba di sini? Apa yang kalian maksud dengan ba di sini? Apabila beristi'anah dengan Nabi alaihi salam yang sudah wafat, maka ini kesyirikan. Maka ini apa? Kesyirikan. Apabila ba di situ litasyrik, khalas, ini lebih parah, mengeluarkan pelakunya dari keislaman, waliyadzubillah. Nah, kemudian wa min huquqin nabi mahabbatu ashabihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa muwalatihim jami'an. Di antara hak Nabi alaihi wasallam atas umatnya mencintai para sahabat. Ini yang tidak ditunaikan orang-orang Syiah. Ahlakahumullah. Orang-orang Syiah Rafidah menghina para sahabat, mencaci maki istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kalau di sini mungkin enggak terlalu kelihatan, tapi kalau di Yaman orang-orang Houthi itu mereka hina Abu Bakar, Umar, Aisyah, sampai waliyadzubillah sebagian orang Yaman cerita ke ana di hari-hari Asyura mereka tulis di anjing Aisyah kayak gitu. Sampai di sekolah-sekolah mereka ajarkan mencela para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Makanya bukan main-main, akidah Syiah ini bukan main-main. Kalau di Indonesia mungkin nggak begitu kelihatan. Soalnya dulu ada di Bandung, Anda lihat berita, kalau nggak salah di Geger Kalong, mereka adakan hari Asyura itu dibubarkan sama warga. Maksudnya warga sendiri menganggap Syiah ini masih menyimpang kan gitu. Tapi kalau kayak di negara-negara Arab, kayak di Yaman, orang-orang Yaman Utara, dan di Irak, di Iran, itulah sarangnya. Nah, ada banyak hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan para sahabat, sampai para ulama menulis keutamaan para sahabat. Nah, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Disebutkan oleh Bukhari, jangan kalian celah sahabat-sahabatku, kata Nabi, sekiranya salah seorang di antara kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, ada emas kita berinfak dengan itu enggak akan sampai pahalanya seperti berinfaknya para sahabat dengan setengah mud, yakni dengan gandum atau yang lainnya. Ini menunjukkan keutamaan apa? Para sahabat. Makanya kata para ulama, as-suhbatu la tu'adiluha syai'. As-suhbatu la tu'adiluha syai'. Persahabatan bersama Nabi itu enggak bisa dibandingkan dengan apapun, dengan amal seseorang. Dan bersamanya manusia dengan Nabi alaihi wasallam, yakni para sahabat, itu benar-benar yakni keutamaan yang enggak bisa lagi kita raih sekarang. Kan gitu. Enggak bisa kita raih. Itulah orang-orang yang Allah pilih. Nah, kemudian yang ketiga, penjelasan tentang Nabi alaihissalam itu bisa dilihat di mimpi, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang banyak, kan gitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat Bukhari dan Muslim,
dari Tirmidzi, Abu Dawud. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang melihatku di mimpinya, maka sungguh dia telah melihatku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Karena syaitan itu enggak bisa menyerupai diriku. Nah, begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah." Siapa yang melihatku ketika dia bermimpi, maka akan mungkin melihatku nanti ketika dia sadar. Wala yatamatsalu syaitanu bi. Dan syaitan itu enggak bisa menyerupaiku. Nah, ala kullin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin kita lihat di mimpi, mungkin seorang bertemu dengan Nabi di mimpinya. Akan tapi bukanlah semua yang mengaku Nabi ketika dia bermimpi maka itu adalah Nabi alaihi wasallam. Tidak semua orang yang melihat manusia yang mengaku Nabi itu adalah Nabi, karena bisa jadi syaitan itu mengaku, bukan yatamassal. Farq baina yadda'i wa yatamassal. Bisa jadi syaitan itu apa? Mengaku kalau itu Nabi, tapi memang bukan menyerupai Nabi, fisik Nabi. Makanya fisik Nabi itu diketahui, disebutkan dalam kitab-kitab, di antara kitab Syama'il Muhammadiyah dan seterusnya. Akan tapi karena misalnya ada orang ngaku, oh ini aku lihat Nabi, katanya dia ngaku Nabi. Gimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya misalnya enggak berjenggot, merokok Ji Samsu. Mungkinkah Nabi SAW kayak gitu sifatnya? Mustahil. Berarti ini kan syaitan yang mengaku. Jadi syaitan bisa mengaku, tapi syaitan enggak bisa menyerupai Nabi. Farq antara mengaku dan menyerupai. Nah, karena orang-orang sufi suka itu, untuk menipu manusia. Azan.